Halo, kami yang di rumah, di tempat kerja, di kafe, di jalan mungkin, di pinggir jalan, atau dimanapun kamu semua, selamat sore. Selamat sore. Sore. Nah, pada sore hari ini kita hadir lagi di ruang virtual di Facebook. Enauto Coffee Cafe di ruang Baku Kasih Tahu. Nah, di sini seperti biasa saya tidak sendiri, namun ditemani, pokoknya kita sama-sama, saya sama-sama dengan ada satu kawan, siapa? Roberta Muyapa. Dan saya sendiri, Herman Dengei. Yeay. Nah, kawan-kawan, sore hari ini apa topik yang akan kita bawakan ini? Apa dia punya topiknya itu ironi pilot-pilot Papua. Iya, ironi Pilot Papua. Tapi kita sebelum kita lanjut lebih jauh, kita punya yel-yel ke apakah ini apa ya kira-kira? Saksi tahu, Sakas tahu. kokas tahu. Kita mau kukas tahu. Yeay. Seperti itu sudah berburu. Oke. Ada yang kasih stiker BMW begini kan? Memang saya juga kayak macam gini langsung. Nah, teman-teman, sore hari ini kita punya topik itu seperti yang tadi, dan topiknya ironi pilot Papua. Tapi ada tanda tanya. Iya, ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini yang ini nih memunculkan apa? Dialog ke Ya, pertemuan, percakapan, ke pembicaraan, ke begitu. Iya, akhirnya kita mau kasih tahu. Nah, akhirnya kita nanti bakal kasih tahu. Nah, kalau kita sendiri kan tidak mungkin toh kita bicara saya sendiri ini pokoknya pekerjaannya apa saja saya kerja, terus ibu guru juga Di jalan-jalan saja. jalan-jalan saja. Nah, kita kan tidak mungkin bicara barang ini nih yang Betul sekali. temanya tentang pilot-pilot ini. Iya. Nah, sore hari ini kita sudah hadirkan ada abang kita, namanya siapa Bu Guru? Halo, Kayame. Kayame. Nah, teman-teman, Abang Harol ini dia sudah ada di sini dan pada kesempatan sore ini kami undang Abang dia untuk datang. Abang Harol bisa bergabung dengan kami. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Abang kami ya. Gas. Selamat sore. Ya, selamat sore Berta, selamat sore Herman. Yo, Selamat sore semua. Selamat sore semua. Jadi abang di sini tuh kami panggilnya tuh Ibu Guru dengan Pak Guru. Oh, siap. Jadi panggil saya Bu Guru. Pak Guru, aduh, siap. ya, Pak Guru sudah. Ya. Santai toh, Babu. Iya. Santai tuh bicara-bicara sedikit. Nah, begini Pak Guru. Pak Apa? Guru, sebelum kita gas tuh kita pesan kopi dulu. Oh, iya betul. Maksudnya barista di sini ada toh, tolong barista nama siapa? Ola. Ola. Iya, dia perempuan Papua juga, luar biasa toh. Dari mana? Biak kah atau Seru ya? Dari Serui, dari Biak. Perempuan Biak, Kinsos Doran. Harus begitu tuh dari kita untuk kita. Itu benar, Kaks. Masa orang lain terus Terima benar. kasih untuk kopinya. Yo. Mungkin baristanya bisa say hello atau tidak perlu ya? Bisa tetap kerja di belakang masih kelihatan. Iya. Wih, kopi ini enak kayaknya. Ya Oh, ini enak banget. yo Kaks ini kopi kita panggil Kaks saja ya, Yo, biar lebih ini. Nah, Kaks ini kopinya ini kopi Joni. Salah satu varian kopi dari Mepago yang sangat laris kayaknya nih. Yang ini, Ini. betul. Saya salah satu idolanya. Kopi Joni, pokoknya dia campuran kopi dari Mepago, terus susu UHT. Pokoknya dia campuran-campuran jadi manis. Iya. Pak Guru, ini kita baru mulai tapi ada yang bilang begini. Mikaelku dia bilang begini, bisa tanya kan? Pak ini semangat sekali. Ini semangat apa ya? Mikael ini yang mana? Tidak tahu, yang jelas itu Saya juga tidak kenal Mikael. Mikael ini yang mana.
Nah, Percaya bisa sekali. Jadi silakan tanya, mau tanya apa saja. nanti sebentar toh. Ya. Nah, Kak Harol, jadi sore hari ini kita undangkan Kakak Harol di sini nih. Maksudnya kita undang Kakak Harol di sini itu karena pokoknya yang kita ikuti di luar, Iya. pokoknya baik di dunia inilah dunia di dunia sekitar kita atau di media sosial atau ini itu yang kita lihat tuh teman-teman atau abang-abang kita yang mungkin dulu pernah kuliah terus sekolah pilot Iya. itu kalau kita lihat banyak, Iya, banyak, banyak. belum punya jumlahnya itu ada beberapa mungkin belasan bahkan puluhan. Iya. Itu nanti Kakak Harol sendiri yang nanti akan cerita. Ya. Nah tapi mereka ini kalau kita lihat lagi mereka belum banyak yang kerja begitu, kerja Iya, di betul. maskapai penerbangan kah atau di mana kah, pokoknya sesuai bidang yang dong pernah belajar toh. Ya, benar. Nah makanya sampai karena tidak bekerja di sana, akhirnya ada yang bekerja di bidang lain, ada yang bekerja di bidang lain karena tidak kerja sesuai dengan yang dong pernah belajar. Ya. Pokoknya segala macam lah karena itu. Nah itu alasan atau yang menjadi latar belakang Betul sekali. kita undang Kak Harol. Harol. Nah ini kita sekalian mau macam konfirmasi Kak, maksudnya cerita dengan abang toh, abang sebagai seorang pilot muda Papua, mungkin nanti abang banyak cerita berkaitan dengan ini. Nah seperti itu. Selanjutnya mungkin saya lempar ke Bu Guru, mungkin memulai dengan pertanyaan atau kita kasih kesempatan ke Abang Harol untuk perkenalkan diri. Iya, abang perkenalkan diri Oke. dulu. Mungkin dari sekolah di mana dulunya, SD mungkin, ya SD, SMP, SMA sampai pada hari ini. Oke, saya boleh? Oke, Monggo. Ya, Oh, terima lanjut. kasih untuk waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkap Harol Christian Doko Kayame, anak kedua dari Bapak Dr. Ando Saib Kayame dan juga Ibu Elsie Gobay. Saya langsung saja pendidikan SD, tamat SD dari SD 2 Karangtumaritis. Lanjut SMP, selesai di SMP Santo Antonius. Dan selesai SMA di STM Penerbangan Blok M, Jakarta Jakarta. Selatan. Ya. Terus saya lanjut berkarir di pendidikan pilot atau masuk sekolah pilot tahun 2013 di Alpha Flying School di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan 2013 selesai 2016 dan graduation atau wisudanya di tahun 2017. 17. Ya, sementara untuk saat ini saya masih sebagai anggota Papua Aviator Network yang berada di Jayapura, sekretariatnya. Ya, di bawah pimpinan Kapten Buce dan juga sekretaris Kapten Alion Belang. Ya. Terus setelah pendidikan itu pilot 2015 ada ini. ya 2016. Oh, 16. 2016 wisudanya kan ya. 16 ya. Wisudanya 17. 17. Jadi masing-masing flying school kadang dia punya graduation tidak sesuai dengan ujian pilotnya. Ya. Terus di tahun 2021 ada training lanjutan lagi yang saya ambil. Di antaranya seperti instruktur pilot. Itu yang saya ambil di Tangerang di Curug, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ya. Sampai saat ini ya masih sebagai anggota PAN, Papuan Aviator Network. Akhirnya Dan partai Saya kira pan yang sebelah kan. Bukan PAN yang ini ya, yang biru bukan. Ada ini kita punya baju. Oke, iya, siap. Ya, Kita punya baju anggota. ada logo pesawat. Iya, ada logo Cessna Caravan. Cessna. Oh, keren. Mungkin itu ya perkenalan dari saya. Siap, Iya. Kakak. Luar biasa sekali. Untuk yang pertama Kakak Doko, jadi memang Kakak dari SMK Penerbangan toh? Iya, benar.
Saya di STM penerbangan, saya ambil jurusan rangka dan motor pesawat udara. Oh, jadi mekanik. Iya, mekanik dasarnya. Oh, bisa kalau dari mekanik baru untuk jadi pilot begitu. Iya, kalau Oh, kalau kita lihat sekolah Sekarang, terbang itu kan ada dua versi. Ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta. Kalau negeri dia pakai kriteria. oh negeri. Tapi kalau kriteria. ya kriteria mungkin kita pernah dengar mungkin jurusan IPA saja. Iya, Dulu iya. kan berketat sekali toh. Iya, Oh, betul. Tapi sekarang dengan banyaknya orang punya usaha, orang punya ini, akhirnya banyak sekolah swasta naik, didirikan. Siapa saja boleh, mau sekolah pilot dari IPS, dari IPA, dari mana saja silakan. Oh, Tapi minimal usia 17 tahun ke hmm, atas. termasuk sekolahnya dari SMA lain begitu kah? Dari SMA lain boleh, Oh, itu mau dari bisa. Tata Boga, mau dari mana yang ingin berkarir jadi pilot, oh itu bisa ya. silakan. Bisa. Ya. Beda dengan dokter Itu kalau khusus begitu. untuk di swasta toh. Tapi kalau di negeri saya tidak tahu karena di negeri juga punya kriteria tersendiri. Oh. Seperti di Curug dan lalu pernah kita dengar Provinsi Papua punya BP 4 atau ya itu di Banyuwangi. Ya, Oh, Banyuwangi. Berarti ya saudaranya Adik Ibu Guru ya. Seplatinus Dora, Romeo ya, Iya, betul. Dogomo. Nah, itu sudah. oh berarti untuk peluang jadi pilot besar lah. Iya, Dari mana peluang saja untuk bisa jadi masuk. pilot dari mana saja boleh masuk karena flying school yang swasta kan sudah banyak. Ya. Oh begitu, begitu ya. Hmm. Tapi kan sebelum ini kakak Doko jadi apa masuk ke SMK itu dulunya di sini tuh main-main bola. Iya, SMP. saya waktu SMP, Iya. iya kita main bola, kita latihan di lapangan Adiluhur. Oh itu sudah masuk di Persina Itu sudah di Persinap U15. Ikut sekalian kak cerita-cerita lagi. Iya, Oh. Persinap U15. Tapi ya cita-cita tuh. Pilot. Nah saat itu saya pun nama keluar untuk ikut bertanding di Jayapura usia 15 ya. Terus tapi dapat tawaran lagi. Hmm. Orang tua bilang bagaimana? Mau main bola atau mau pergi sekolah? Aduh, Dilema juga ya. dilema juga. Bola juga hobi, sekolah juga masa depan. Iya. Iya, terpaksa berangkat saja. Terus tapi saya punya yang bisa buat saya berangkat tuh karena ditawar sekolah tuh di Jakarta. Saya cuma ingin lihat Jakarta. Saya tidak pikir. Gitu. Iya 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 iya. Kalau saya punya pemikiran pertama tuh saya lihat Jakarta. Itu. Memang sih. Kedua baru sekolahnya. Sekolahnya. Ya. Iya. Tapi pas mau berangkat itu apa? Nanti di sana masuk penerbangan begitu sudah jelas dari sini kah atau? Sampai di sana mereka tes lagi di STM penerbangan. Jadi yang menghubungkan saya ke sekolah itu kakak Alex Agapa. Oh iya. Kebetulan kakak Alex Agapa juga senior di STM situ. Itu. Di jurusan yang sama, rangka dan motor, rangka dan mesin, satu darah. Yo. Kakak dia boleh ambil formulir apa semua, hubungkan dengan bapak lewat itu terus ke saya. Akhirnya sudah dipercayakan sama guru ada senior sudah aman. Wes, Bisa luar bantu. biasa. Sudah tes fisik, tes apa semua, matematika, akademis semua sudah aman. Terima STM. Ada teman satu di Aussie. Saya tidak tahu di nama kampus saya lupa. Tapi yang jelas dia ambil tentang mekanik pesawat. Tapi saya kan tanya ke dia. Ya, Dari mekanik ini setelah itu kok bisa sekolah pesawat kayak sekolah pesawat Ya, lagi pilot. sekolah jadi pilot, Pilot. kayak dia. Ya pilot kan tidak dia bilang tidak bisa. sebenarnya itu. Iya. Jadi yang tadi saya bilang sekolah swasta itu dia tidak batasi usia, tidak batasi pendidikan Oh, sebelumnya latar belakang. itu mungkin Jadi beda. siapa saja ketika mungkin dari teknis ya, Iya betul. kalau sudah punya pekerjaan, penghasilan menjanjikan, pasti dia tidak tergiur lagi. Istilahnya dia sudah nyaman. begitu. Sudah nyaman. Sudah nyaman. Iya. Saya sudah punya pekerjaan, kenapa saya harus ke pilot? Belum tentu pemikirannya Oh, iya, iya. begitu. Tapi peluang untuk mau dari teknik, mau sekolah pilot, boleh-boleh saja, tidak ada yang larang. Sekarang bebas, apalagi swasta ini tidak dibatasi usia. Pokoknya sekarang kan, oke, saya ingin terbang, silakan masuk. Saya pernah saya punya sekolah terbang itu ada junior saya sebenarnya, junior saya, tapi dia sudah perwira.
Sudah Wow. perwira di Polda Metro Jaya. Wih. Nah, tapi kakak itu dia lahir besar Merauke. Cuma tugasnya di Polda Metro Jaya. eh, Dia cuma ingin tahu saja Bawain. terbang itu Iya. bagaimana gitu. Jadi dia ingin sekolah pilot. Oh. Jadi ya itu sudah. Jadi hanya- dia tinggalkan dia perwira begitu? Tidak. Oh, tetap dua-dua. Sambil perwira polisi sambil jalan bagi waktu saja. Bagus Tapi sih. luar biasa, dia Iya. selesai. Semangat Selesai. belajar kak ini. Terus ya luar biasa kakak dia semangat. Cuma ingin rasa terbang tuh bagaimana. Iya. Iya. Ada juga saya punya pengajar. Pengajar di ini Instruktur. bukan instruktur tapi di kelas teori. Oh ya. Dia juga mengajar sampai pada akhirnya kemarin saya lihat, Bapak dia juga ambil lisensi untuk bagaimana jadi pilot, bagaimana bawa pesawat tuh bagaimana gitu rasanya. Jadi, Padahal- jadi saya tanya Bapak kenapa Bapak? Saya cuma ingin rasa saja. Bawa pesawat itu bagaimana? Selama ini saya ajar kalian tapi saya cuma ingin rasa. Dia bilang gitu. Berarti ini semangat belajarnya ini yang harus Ya. kita juga mungkin ikut kak. Betul sekali. Kita nih malas belajar jadi begitu sudah. Begini-begini Kita terus. jalan-jalan saja begini terus. Ya. Iya terus Pak Guru. Yo, Pak Guru lagi Kaks. Ya. Jadi di ini di poster yang kita bagikan kan di Kaks buku keterangan kayak itu. Ya. Itu kan kita tulis pilot Papua yang DP ini nih. Pokoknya ada kata ini. Oh ini pilot dan instruktur berlisensi ini. Iya. Mungkin Kaks bisa jelaskan apa instruktur tuh dia kayak bagaimana, terus berlisensi itu dia kayak bagaimana biar kita tahu. Ya sebenarnya begini, sebenarnya waktu kita selesai pendidikan pilot, kita sudah dapat lisensi sebagai seorang penerbang resmi diakui oleh negara dan juga dunia. Iya. Terus itu lisensi khusus yang kemarin saya pernah ada bincang sedikit bahwa tahapan jadi komersial pilot di situ itu lisensi itu. Jadi kita sudah boleh nih turun ke dunia kerja dengan lisensi itu Oh sebagai pegangan lah. sebagai pegangan kita. Kayak ijazah begitu. Ya Pak? ijazah kalau di kuliah umum begitu. Oke. Kalau kita dengan lisensi itu dasar supaya sudah punya dasar untuk ke perusahaan mana saja kita Tetap diterima. tetap kuat lah dengan dasar itu. Kita diakui bahwa kita seorang penerbang. Kayak sertifikat pernah ikut pelatihan apa kak? Itu sudah. Bukti itu begitu ya. Dia Kak lanjut dulu. kalau yang Guru biasa. kalau yang instruktur itu sertifikat tambahan yang dari saya sendiri. Saya rasa untuk maksudnya saya sambil tunggu kerja sambil lisensi instruktur yang ada sebagai bahan standby saja begitu. Iya. Siapa tahu kita tidak tahu kita punya Papua semakin maju atau ada flying school yang butuhkan tenaga pelatih. Dengan lisensi itu saya sudah layak untuk dipakai jadi pengajar terbang. Wis. Ya, begitu. Kan Pak Guru juga ini, Pak Guru tapi dalam Iya Pak Guru dosen semua ini. penerbang. Luar Jadi biasa. seperti begitu. Mungkin jadi pelatih terbang. Iya betul. Lebih spesifiknya begitu. Ya. Oke. Ya, saya dengar katanya Kak sini selain yang kita baru dapat info pelatih penerbang, pelatih bola juga kan, sepak bola. Mungkin lanjutan dari yang tadi. Mungkin bisa korek-korek sedikit jelaskan. Iya. Bola itu hobi saya. Hobi dari kecil. Saya rasa sepak bola itu tidak terlepas sekali dari saya diri. Saya selama saya pendidikan flying school juga saya selalu curi waktu untuk bermain bola. Malah di pertandingan resmi di divisi 1, di Liga 3. Padahal itu sambil pendidikan pilot. Jadi saya curi-curi waktu saja. Kadang tersendat juga saya jam terbang karena main bola. Iya. Jadi saya rasa itu sudah sudah jadi
maitua juga, sahabat juga kayak begitu, Betul. bola itu. Susah sekali untuk dilepas sampai saat ini. Sudah menyatu dengan Kaks. Ya? Menyatu. Akhirnya tahun 2019 saya rasa masih bisa bermain, cuman ada peluang untuk jadi pelatih. Sudah saya mulai lebih fokus untuk mendidik adik-adik. Nah, Terus di tahun 2022 kemarin diadakan kursus lisensi, iya. saya ikut. Puji Tuhan lisensi D sudah dapat. Kemarin 2023 lagi ada lisensi C, saya ambil lagi. Sudah dapat lisensi C, sudah resmi, sudah bisa komando Liga 3 lah, tim Liga 3. Amin. Iya. Kaks ini diam-diam tapi Pak, menghanyutkan menghanyutkan juga ini. Kayak apa ya, Kayak apa? kali away. Aduh. Bukur, kita sapa dulu Kak sambil Iya, kita sapa dulu. tunggu Biasa abang ini nanti sapa dia lanjut. dulu. Aduh, tidak bisa di situ boleh. Di situ boleh. Kayak orang biak tuh. Oh ini yang tadi nih. Oh Kayak Miko dia ini. tadi. Bisa tanya Kak. Luar biasa. Pakai hati saya. Oh, oke. Taruh siap. hati di situ baru. Oh, Yosep. Bebe lanjut. Kasih pindah hati di atas. Selamat sore buat kakak narasumber dan kakak host 2 Alin Pigai. Oh, Sio Konco. Ibu sore. Sore juga Antonius hadir. Oh, ini yang tadi Kak bilang. Oh. Dulu Mikael kayak itu. Siap. Miku. Iya, terserah lah. Mikael Halo. Kudiai. Kayaknya orang Afrika dia. Iya, pokoknya susah ditebak juga. Oh, itu Oh, ada ini yang kayak Yeri Nawipa. Selamat ya buat Berta, Herman, dan Doko. Selamat Paling sulit. sehat selalu. Nanti bisa ceritakan Kak pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi. Karena pengalaman yang paling sulit itu pelajaran yang sangat berharga. Iya. Mungkin Kak cerita dulu sudah. Iya. Iya. Kayak Yeri DG. Yeri Nawipa. Nawi Pak. Oh, Aduh. jadi Nepa nih, udah jadi tahu Nepa juga. yang mana ya? Maranatha kah? Abang dia. Di sebelah sini, Atau- di Karangmulia sini. Oh, iya siap. Oke, saya waktu pendidikan pasti ada pengalaman yang memang buat kita tidak bisa lupa. Itu tuh waktu 2015. Iya. 2015 bulan Desember saya dapat schedule. Saya tidak dapat schedule sebenarnya. Yang dapat schedule satu teman. Tapi teman ini satu kamar dengan saya. Nah, terus karena saya punya schedule sudah saya pernah dapat di tempat yang pernah saya terbang, akhirnya kapten bilang, kau temani dia karena kau sudah pernah ke sana. Oke. Tapi saya backseat, saya di belakang. Nah, kita terbang 3 orang, kapten, dia dan saya. Jadi bagaimana rutenya, arahnya, itu saya maksudnya kasih tahu teman dia, Iya. tolong belajar sama-sama atau kamar. Mhm. Sudah, besok pagi, itu dari Solo kita tujuannya ke Cilacap. Lumayan juga. Solo ke Cilacap, tapi kita ada isi bahan bakar di Cirebon. Nah, Jawa Tengah ke Jawa Barat. iya, kita isi bahan bakar di Cirebon. Kita terbang dari Solo, lewat Semarang, lapor di Semarang. Habis dari Semarang kita ke Cirebon. Kita landing di Cirebon. Landing sampai kita naik lagi landing di Cilacap. Semua aman. Aman. Tidak ada kendala apapun. Apapun. Iya, itu kalau tidak salah itu di situ kita lewat Gunung Ciremai. Guru, ya. Dari Cirebon ke Cilacap itu kita terbang di samping Gunung Ciremai. Itu gunungnya masih tinggi dari kita. Iya. Gunungnya masih tinggi dari kita. Iya, terus. Sampai di Cilacap sudah kita bermalam. Besok baru mau balik ke Solo. Bermalam sama saya dengan teman, kita masih kerjakan hal-hal yang harus disiapkan untuk besok. Mengenai berat, mengenai waktu, mengenai apa semua kita hitung. Apa mengenai berat? Berat pesawat, Oh, berat iya. apa semua kita waktu, semua kita hitung. Iya. Arah pesawat semua kita hitung. Oke. Sampai jam paginya
Paginya kita sudah harus standby, sudah harus cek pesawat, sudah harus masukkan laporan penerbangan ke tower, sudah harus minta perkiraan cuaca dari tower, semua. Sudah, teman deh sementara siapkan pesawat, saya masukkan, kita punya schedule terbang. Iya. Balik, itu sudah jam 8, jam 8, itu bulan Desember. Kalau bulan Desember di Jawa itu sudah pasti hujan. Iya. Iya toh? Betul. Benar-benar. Sudah pasti musim Hujan hujan. terus. Siang itu sudah tetap. Mhm. Saya sudah ingatkan teman, saya bilang kawan, ini karena kita pesawat sudah ready, sudah siap. Iya. Saya lihat kapten dia masih asik ngobrol sama teman-teman, dia punya teman-teman kapten dari sekolah terbang yang lain. Saya kode teman, jangan sampai awan ini dia tutup, Gunung itu. kita punya jalur. Oh. Nah, kalau dia sudah blok, pasti kita akan RTB, kalau bahasa pilot RTB ya, return to base, itu kembali ke Kembali lagi pangkalan, gitu ya. ya, kembali ke tempat yang kita asal gitu. Oke. Kita kalau kita mau pergi panggil, tapi kapten ini nih kadang dia agak usil juga. Macam kita panggil ini nanti dia kasih kita kerjaan terlalu banyak di pesawat nanti. Aduh. Sudah, akhirnya kita mau panggil juga serba salah, kita diam saja. Akhirnya kita naik jam setengah 10, jam 8. Dari jam 8 tuh kita naik jam setengah 10. Saya sudah lihat awan, saya bilang kawan, sementara kita lewat tuh di situ itu. Yang benar itu di situ sebentar kita lewat. Saya pernah atau saya duluan dari koi saya bilang dia. Kasus pengalaman. Ayo. Sudah. Oke. Kapten agama Kristen, teman agama Islam, saya agama Kristen. Iya. Kita mau selalu kita mau keluar masuk runway, kita selalu doa. Iya. Selalu doa. Oke. Kita sudah minta izin, kita take off. Take off naik teman yang bawa. Kapten monitor, saya di belakang, kapten kasih tugas hitung waktu, hitung ini, jadi teman sambil bawa semua. Sampai di ini kita jadi Gunung Ciremai di sini, kita harus terbang potong di bawah. Ini jalur kita. Jalurnya. Di sini ada gunung-gunung Iya, lagi. iya. Jadi kita terbang di celah gunung. Seperti masuk Paniai gitu. Oh. Iya, begitu. DIY baru sebelah. Ya, itu sudah. Teman ini dia tidak masuk karena awan dia lurus terus ke sana. Tabrak. Tapi saya juga lihat, wah ini tebal sekali. Kalau masuk, apalagi kita pesawat latih, pesawat kecil. Tuhan, ini tiba-tiba. Tenaga ini juga tidak terlalu besar seperti pesawat-pesawat di Nabires ini. Pesawat latih lah. Teman ini, Pesawat latihan ini. teman dia off track terus, sudah keluar jalur, sudah jauh sekali. Aduh. Karena teman dia takut awannya tuh. Iya. Dia kan maksudnya baru pertama ke situ. Oke, semakin jauh kapten bilang, kamu kemana? Kapten sambil lihat dia tuh, kamu kemana? Jalur kita di situ kan. Aduh. Terus teman bilang begini, ada awan Cap. Iya, Iya. tapi jalur kita di Kita di sini. situ. Kamu ke sana, kita kemana? Habis, kita punya bahan bakar. Aduh. Oke, masuk, teman. Masuk, kapten bilang masuk. Belok kanan. Waduh. Teman belok kanan. Masuk. Di belakang tuh saya berdoa juga. Iya. Itu awan yang itu. dari terang ini. Kita masuk itu di awan itu macam jam 6 sore. Aduh. Dalam awan itu. Aduh. Gelap itu. Gelap. Dalam awan itu ada air banyak di situ tiba-tiba. Angin. Iya, air, angin. Kalau awan yang sampai yang berbahaya sekali itu ada aliran listrik, ada es. Ada es. Paling bahaya, bisa berbahaya untuk kita punya mesin. Ada Dan es juga ada es kalau awan yang paling berbahaya. Kita masuk, kapten dia bilang, Harold, hitung waktu. Dia bilang, Tetap. hitung waktu. 1 menit kita tidak dapat celah, kita putar balik. Iya. Sudah, saya hitung waktu. Siap, Cap. Jalan. Berdoa. Iya, kasihan. Saya di belakang juga, saya bapak kami juga. Sudah. Kapten juga, teman juga sampai keringat jagung. Padahal dalam ini, awan dingin ini. Betul. Terus di samping kanan, Ciremai. Salah-salah nih. Salah, serba salah. Iya.
Belok Kita terbang-terbang, saya sambil di belakang saya sampai maju nih, saya Iya, perhatikan lihat-lihat awan ini. juga, lihat awan celah ini sebelah mana. Aduh, yes. Sudah, Tidak akhirnya sebayangkan, lewat Anda. 1 menit lewat, 20 detik. Tiba-tiba awan itu, celah itu, iya. celah di atas, ada sekitar 500 kaki di atas kita lagi. Aduh. Itu memang tanpa kita izin ke ATC, kita naik saja. Harus izin. Sebenarnya untuk Iya, naik naik turun kalau masih dalam toleransi Iya. tidak apa-apa aturan toh. Tapi kalau lebih dari berapa kaki yang sudah ditetapkan di regulasi harus Harus lapor. kasih tahu toh. Nah, mau ke kanan lebih dari berapa mile harus lapor. Mau naik turun lebih dari berapa kaki harus lapor. Betul. Hari itu 500 kaki kita naik. Celah itu baru sudah lewat celah turun lagi kembali ke ketinggian semula. Akhirnya puji Tuhan kita bisa terlepas dari situ Mama dan ya. itu yang pertama. Yang Aduh, kedua Kak. juga ada. Itu yang memang hal-hal yang paling buat saya tidak bisa lupa itu. Yang pertama itu yang kedua itu dari Solo, Cirebon, Solo. Semarang, iya. Solo. Jadi Cirebon ke Solo itu saya dengan kapten. Jadi kapten kita dari pagi sampai di Cirebon itu jam 10. Kapten bilang, Harold kita tidak nginap ya. Iya. Kita balik, dia bilang begitu. Oh siap Cap, saya buat schedule apa semua saya masukkan ke tower. Habis itu balik pesawat, saya siapkan pesawat ready, saya lapor kapten, pesawat ready, oke. Kita jalan. Jalan tapi kapten sendiri kita mau keluar runway, kita lihat awan di Semarang, itu awan sudah tutup kita jalur. Aduh. Baru Semarang itu kan bukit-bukit lah ya toh. Iya, iya. Jadi memang tuh pesawat itu dia harus lintas sesuai dengan dia punya Harus jalur. sesuai jalur. Harus sesuai Itu memang dia jalur. kayak sudah teratur oleh dari tower Iya, sudah diatur dari tower dan juga dari sana. dari awal mula pembuatan chart. Chart Iya. itu kan ya semacam peta Iya, peta penerbangan toh? ya. Iya, Kita jalan. Ya. Terus Sudah. Jadi kita naik. Waktu mau take off, kapten dia bilang begini, Harold, salam Maria dulu. aduh. Wah, saya bilang kenapa ini kayak? Dia suruh langsung Memang jawab. kapten sudah ingatkan saya, Harold salam Maria ya. Siap, Cap. Udah. Salam Maria sama-sama kita naik take off. Sampai di Semarang memang itu awan yang sama yang saat waktu kita dari Cilacap Cirebon. Ketemu lagi. Itu dia sudah blok tebal dari bawah sampai ke atas. Astaga. Sedangkan kita punya pesawat ini Tidak mampu untuk sampai sampai ke lebih. atas tidak boleh. Betul. Terus regulasi kita terbang di awan, kita ke bawah hati-hati. Karena awan itu anginnya dia buang ke bawah. Iya, iya. Apalagi kita pesawat kecil. Memang hati-hati sekali kita punya keputusan di situ. Saya dengan kapten, oke bagaimana Harold? Kita ke bawah juga, tapi tidak apa-apa. Kapten minta apa? Kita minta apa? Keadaan cuaca di Semarang. Dia kasih tahu semua, begini, oke. Kita minta turun 1.500. Iya. Dari ketinggian 6.500 kita minta 1.000. 4.500. Iya, 1.500 kita minta ke bawah. Iya. Jadi kita terbang rendah sambil ini hujan, sudah hujan Semarang. Dalam keadaan hujan yang memang Awan hujan lagi. deras. Hujan, pesawatnya pesawat latih lagi. Itu sampai kapten bilang begini, Harold, saya yang bawa ya. Sampai begitu. Sampai dia bilang Harold saya yang bawa. Kau tinggal pantau saja, jangan sampai ada BTS pemancing. Kita terbang itu di antara bukit-bukit ini. BTS Tidak cuma- tinggi, pemancar ini. Kita terbang rendah tuh. Rendah. Iya, antisipasi toh. Terbang. Kapten bilang kalau kita terbang sampai di ada checkpoint yang harus kita lapor toh. Ada checkpoint yang harus kita lapor. Sampai di situ kalau masih hujan kita balik ke Semarang. Kita landing di Semarang, tidak boleh terus ke Solo. Iya. Sudah. Terus terbang sampai itu BTS depan. Kapten kita terus karena asik lihat di kiri. Iya. Tahu-tahu sebelah kanan Ada ini lagi. pemancar besar ini. Aduh. Itu kapten. Ih, Harold. Langsung Tuh, Udah. ini di udara lagi nih. sampai di checkpoint, puji Tuhan. Di checkpoint itu hujan reda. Nih. Amin. Puji Tuhan hujan reda. Bikin takut saja. Mama yo. Ya. Terus pengalaman yang satu lagi itu waktu kita dilepas untuk terbang sendiri.
Sendiri memang- Pak Guru. Itu Tambah memang sangat parah lagi. menantang. Jadi saya sebelumnya mungkin saya cerita sedikit ya. Untuk semua pilot-pilot yang sudah selesai dari flying school itu mereka sudah jago terbang. Jadi jangan pernah kita ragu. Sudah lewati terbang sendiri, terbang malam, terbang siang, terbang jarak jauh, semua kita sudah lalui. Jadi intinya kasih kepercayaan saja. Nah, ini Dan yang berdoa Pak Guru. Iya, Pak Guru lagi kakak. Iya. ayo Pak Guru tadi Oh iya, bola betul. terus Semuanya. Saya terbang pertama sendiri, saya bangga. Betul. Saya tidak ada rasa takut. Oh iya. Yang ada tuh saya bisa terbang. Iya. Pokoknya saya parah sudah nih kayak begitu Pokoknya saya yang jago sudah. sudah lewat yang tadi jadi Ini belum, ini masih baru terbang sendiri. baru Yang sendiri. tadi itu sudah mau tahap akhir. Jadi saya naik nih, Ibu Guru, Pak Guru, saya naik. Oke, terbang putar. Jadi terbang sendiri itu ada terbang yang kita melintasi dekat area runway. Ada yang kita ke area jauh, agak jauh sedikit dari runway. Ya, terbang area dengan dia bilang ada sirkuit, ada terbang area. Jadi saya terbang yang sirkuit saat itu. Sedikit tapi tetap pada dia punya areanya kan? Tidak. Sirkuit itu kita putar runway begini saja. Nah, Oke. ini runway begini, kita terbang putar begini. Oh iya. Kalau bilang terbang area, itu area sudah dibagi oleh macam di Solo. Jadi bandara di situ sudah bagi area-area. Oke, kamu terbang area sini nanti dibagi. Jadi saat itu saya terbang sirkuit. Aman, landing. Pesawat sudah terparkir, kasih mati, masuk. Saya bangga. aduh Posting. Siapa yang tidak begitu Selfie sendiri. itu ini pencapaian Kak. Sekarang ada dapat schedule lagi, terbang area. Iya, sendiri lagi. Sendiri lagi. Begini. Terbang area, aman di area, balik. Balik. Sekarang saya mau landing. Itu saya rasa pesawat itu dia ke kiri terus, ke kiri. Saya sudah balas, sudah injak kanan juga tetap. Ke kiri terus. Setir kayak itu kan. Pesawat yang terbawa sampai Ya ke kiri. Tapi ampun. kalau memang di Solo itu ternyata saya baru tahu dari senior kalau di Solo sudah di ujung runway itu harus hati-hati di situ. Karena kadang ada angin yang arahnya tidak tentu di situ. Dia bisa buat pesawat tidak stabil. Jadi waktu mau landing harus hati-hati. gara-gara angin nih Jadi di mana-mana kan landing tuh pasti pilot kerja keras. Betul. Dia harus perhitungkan segala sesuatu. Pak Guru, Bu Guru, saya tersorong ke kiri. Saya sudah pasrah untuk landing di rumput. Aduh. Ini baru dua, maksudnya jam kedua saya terbang sendiri. Sudah. aduh Saya bilang, ngapain saya landing di rumput? Sudah, saya tambah power. Mau naik lagi naik. Tambah power, stop. Banting setir ke kanan. Kanan sudah. Masuk di runway sudah. Naik. Landing. Di situ baru rasa waspada itu muncul. Ada musibah, ada kejadian janggal sedikit baru kewaspadaan tuh kita muncul. Ya betul. Jadi berhati-hati itu lagi. lebih berhati-hati. Jangan kayak saya. Jangan saya akhirnya dari situ posting tuh apa adanya saya sudah. Ya sudah ya begitu Iya. ya. hormat kasih Pak Guru bisa bacakan dulu. Kayaknya banyak. oh ya benar kita bacakan dulu mana lagi Terus sebelum dibacakan itu Oh, Kak. Jadi selama kakak di luar biasa sekolah di SMK sampai pada masuk pada apa? Ini kuliah apa? Iya. Ya. Itu tuh berapa jumlah kita punya anak-anak Papua sendiri? Untuk sampai saat ini atau Waktu kakak dong ini dulu sekolah Oke, sama-sama dulu. waktu Dan di sampai STM, hari ini dari berapa STM. kira-kira ya? Dari STM. Oh ya. Dan sampai pada hari ini jumlahnya berapa? Iya. Kalau dari STM itu untuk saya punya angkatan anak Papua saya sendiri. Luar biasa. Kalau saya punya senior itu ada 3 orang. Ada kakak James Bugaleng, sekarang dia teknisi di salah satu operator perusahaan di Sentani. Terus ada kakak Alex Agapa, sudah kapten sekarang di semua Oh, grup. sudah semua ya? Iya. Di Sentani. Iya. Terus yang ketiga ada kakak Jeremy Agoni. Iya, kakak Jeremy Agoni. 3 ini sub senior. Kalau sapu junior itu ada 3 juga. 1 dari Timika, 1 dari Paniai, 1 dari Dogiai. Di STM ini, STM penerbangan. 1 itu Nason
Masunukago. Tidak tahu. Tidak tahu. Masunukago. Kasihan sih sekarang agak gangguan sedikit tadi Enaro. Kasihan. Siap. Nah itu terus itu Sapu Junior. Habis itu Bernard almarhum, Bernard Oh, Agapa. sayang betul. Ya, itu Sapu Junior. Kalau Terus Bernard juga. ya Bernard. Nah, terus yang ketiga tuh Sudirman, anak Timika. Oh, Dia nama Sudirman, tapi dia SMP di Jawa, SMA juga. luar biasa. Iya itu Sampai hari ini dia juga pilot. tidak, itu Tidak. tidak sekolah Oh, pilot. oke. Nah, terus Jumlah keseluruhan. jumlah keseluruhan dari Mungkin yang ada forum apakah yang nanti saya masuk dulu di sekolah flying school. siap. Di flying school, di kita punya flying school itu ada kakak senior juga orang Papua, lalu kakak almarhum Pak Ulnap meninggal jatuh dengan pesawat di Oh iya, iya. Kaimana, Kayak mana? Merpati. Oh dulu Iya, Merpati. Merpati. Itu sub senior. Terus kakak Bob Molama, kakak Abner Molama. Terus ada kakak Aptoro, orang Timika, kalau kakak Bob orang Wamena. Ya. Iya, nah itu kita punya senior. Kalau junior ada Alfreda PK, ada almarhumah Elis Wenda, Oh terus iya. ada anak berapa dari Jaya Wijaya juga. Ya itu. Nah, terus kalau sampai saat ini sudah ada provinsi-provinsi, jadi Itu lagi. kalau untuk share keseluruhan di provinsi Papua saya belum begitu tahu. Oh iya. Tapi kita sudah punya forum, sudah punya ini ada sekitar ya berapa 60-an, 50-an. Nih, banyak Iya, juga. lumayan. Lumayan. Nah, Ini yang kakak terus tahu. ini yang saya setahu saya. Iya. Kalau secara data saya tidak terlalu tahu pasti. Nah, tapi untuk kita di Papua Tengah ini karena sudah provinsi ya, Pak Guru-guru ya. Sudah provinsi kemarin kita sekitar 20-an. Wih, berarti banyak di sini. Kita 20-an di Papua Tengah. Iya. Kemarin Baru mereka di mereka sementara dengan kesibukan masing-masing. Ya, itu tadi saya hitung kotor ya yang sudah kerja dan juga yang belum. masih Yang kotor. kalau yang 20 Papua Tengah itu Iya. belum. Itu belum kerja. Oh, Nah, ya kalau yang 50 itu sudah termasuk ada orang Papua Tengah juga yang sudah kerja di perusahaan. Ya, ada yang sudah kapten. Luar biasa. Oke. Nah, Kak, sambil kita ini nih, mungkin tantangan selama Kak kuliah di sana nih, kuliah kampus Oh, iya. belajar di luar sana, mungkin Kak bisa jelaskan sebelum kita lanjut ke ini, yang lain. Atau saya bacakan ini dulu ya. iya baca sih ya. Itu Kak Yeri tadi. Iya. Oh iya, Abang Yeri hormat. Tadi Abang Doko dia sudah jelaskan, Cerita mudah-mudahan lumayan. bisa mencerahkan ke apakah. Nah, selanjutnya teman Doko Nabila. Emil Wakei dari Sulawesi akan hadir. Oh, ini dari Bunai Kigi Babi. Doko itu orang hebat, orang yang multifungsi, bisa dikatakan serba bisa bola, bisa nyanyi, bisa pilot, hebat beliau. Yang lain bisa bagi dengan kami, Kak. Baik. Ada Kak. Siap. Terus. Nah, Kamu lanjut. ada bilang apa? Lanjut. Oh, Meyagamo. Ay, beguru. Sapu kakaipou, kayame yang rendah hati, biasa-biasanya bukan biasa. Orang multifungsi. Saya sepakat demi. Nah, ini Siap, Emil. terima kasih. Tidak pernah naik pesawat, ternyata berat juga ya kalau berhadapan dengan awan di udara. Iya. Emix. Abang Emix. Terus apa lagi nih? Ada satu ketekan itu, satu komen itu ya, biar turun ke bawah. Oh ini. Liagamu Pintu deh. pesawat dia ini bilang apa? Pintu pesawat DAT, depu pintu angin biasa buang pesawat kecil itu sampai hati mau nyangkut. Liagamu ini. Di bawah. Mungkin Kak semua ini ini. Lanjutnya, aduh jadi takut naik pesawat lagi, apalagi malam. Setelah berarti dong
yang apa yang kakak cerita ternyata Iya. sampai juga ya kayak Saya bilang saya mau tanya dari Saya mau awal tanya. kita mulai sampai sekarang ini. Miko, kau mau tanya silakan ketik. Alexander ada tanya di bawah. Karena kalau di luar ini lewat ke apa. Nah ini Abang Alex Gobai, pilot banyak yang nganggur nih. Kira-kira bagaimana tips agar yang nganggur nih bisa kerja sebagai pilot? Nah ini sebelum kak sini ada lagi. Oh ada lagi. Tapi yang siapa Abang Alex punya nih kak mungkin mau tanggapi atau kak kira apa kak kurang tepat kalau tanggapi itu atau bagaimana? Terlalu apanya? Cepat. Ya dia bilang pilot banyak tapi banyak yang nganggur. Kira-kira tipsnya bagaimana detailnya? Abang Alex, goodbye. Iya, saya langsung jawab kan? Bisa? Oh iya. Iya, saya jawab ya yang dari Alex. Jadi pada intinya kita pilot ini tidak sama dengan apa ya jurusan yang lain. Nah, terus kita punya tes kerja apa juga tidak seperti ada CPNS, mari semua begitu tidak. Kita berbeda ya, tergantung dari perusahaan-perusahaan yang ingin mencari tambahan pilot atau mereka rasa mereka butuh pilot, mereka buka peluang untuk ya untuk apa buka peluang untuk ambil pilot-pilot yang baru. Nah, terus kadang menjadi kendala kalau yang saya alami ya. Saya alami itu kadang ada pilot-pilot yang sudah punya jam terbang, ada yang sudah punya rating, itu yang kadang menghambat kita yang lain yang belum punya rating, yang belum punya jam terbang. Akhirnya mereka ambil. Akhirnya peluang itu mereka dapat, itu yang pertama. Yang kedua itu kita rasa kita pilot-pilot Papua juga ini kena diskriminasi juga. Iya. Tapi tadi yang saya bilang, kita semua jago terbang. Mari tes. Iya. Taruh pesawat saja. Iya. Itu kasarnya begitu. Bukan emosi, maksudnya kasarnya begitu. Karena ilmu yang kita pelajari, kita praktek sama semua kita dapat. Orang Cina, orang Bule, orang Jawa, orang Papua, kita belajar ilmu yang sama. Setuju kak. Iya. Benar. Gitu. Intinya ketika kita diberikan kepercayaan, kita tidak dipandang sebelah mata, kasih peluang itu kita sama-sama anggap kita semua ini sama manusia toh. Nah, itu. Berarti itu yang kedua. Yang ketiga itu ada peran dari pemerintah. Ada peran dari pemerintah untuk bagaimana cari solusi dengan dinas terkait untuk merangkul kita. Oke, kadang sekarang kan kita tahu bahwa ada pemerintah yang support untuk pendidikan pilot di luar negeri bahkan di dalam negeri. Mungkin tidak berhenti sampai untuk pendidikan saja, tapi bagaimana pemerintah berpikir untuk cari solusi. Setuju. Entah itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi di Papua atau sedang beroperasi di Papua ya itu pemerintah punya kewenangan sebenarnya. Itu. Terus saya senang sekali itu sekarang kan banyak kita punya kapten-kapten orang Papua. Ini yang keempat, yang cara saya yang penting, tambahan dari saya sendiri, saya pikir. Kita punya pilot-pilot orang Papua, kapten banyak. Kalian sudah punya kewenangan untuk berbicara sebenarnya. Saya mohon izin kapten-kapten, tapi hal yang ada di Sapuati yang saya kasih tahu. Kapten-kapten sudah punya kewenangan, apalagi orang asli Papua. Kalian harus berbicara, rangkul adik-adik dengan cepat. Peluang-peluang ini tidak boleh kalian tinggalkan. Jangan kalian juga harus berusaha, tidak boleh. Adik-adik tuh mereka susah. Rangkul mereka, kerjasama dengan dinas terkait pemerintah, entah gubernur, bupati atau apa. Cari solusi bersama-sama untuk bagaimana kita tidak tahu orang cita-cita tuh. Benar. Tanya adik kecil, aku mau jadi apa? Mau jadi pilot. Rata-rata begitu. Tanya anak SMA mau jadi pilot, SMP mau jadi pilot. Iya, mungkin itu sudah solusinya, tips-tips yang memang saya rasa tidak terlalu banyak, tapi saya rasa susah sekali untuk dijalankan. Benar. Butuh keseriusan, butuh kepedulian dari hati, itu saja. Betul. Sambil bacakan, sambil lihat di atas dulu. Oh, tadi ada pertanyaan kak. Iya, Eka. Jadi salah satu contoh tuh seperti saya punya saudara laki-laki.
Dia kan begitu, dia kan disekolahkan dari pemerintah. Ya. Dia dari sekolah dari Banyuwangi, setelah itu kan ambil boeingnya kan dari Ya, pemerintah. benar. Pemerintah provinsi, Ya, bahkan provinsi. Sekolah untuk Boeing kan, Ya. pesawat besar. Tapi setelah dia dapat Boeing itu, ya sudah dilepaskan begitu saja. Jadi akhirnya dia dipanggil di salah satu maskapai. Ya. Tapi karena memang ditutupi, karena memang tadi kakak ini Doko bilang kalau kapten lain sudah punya jam terbang yang Iya. lebih tinggi. Jadi ambil Iya, jatah dari tertutup. saudara saya, adik saya. Itu yang seperti kadang itu. terjadi. Iya. Kemudian seperti yang tadi, kakak yang sudah kapten toh kan. Iya. Mereka bahkan punya maskapai, punya perusahaan. Iya. Sudah telepon, sudah kasih janji-janji, tapi dia akan bilang begini, kok berusaha sendiri lagi. Yang penting saya suka tahu caranya, yang penting saya suka jalannya. Padahal dia yang memiliki Iya. perusahaan tersebut. Kewenangan. Untuk ambil Bukan keputusan. kewenangan saya, tapi punya perusahaan. Iya. Jahat sekali. Aduh, Iya, itu yang bagaimana ini? Yang tadi Banyak Kak itu. jelaskan juga ya. Nah, Kak, sini ada pertanyaan lagi dari Mikael Kudiai. Apakah bisa dorong yayasan penerbangan di Mepagol sini? Kah tidak? Misalnya yayasan ini dia jadi komunitas penerbangan di sini. Misal bisa dorong ke sekolah, iya ke sekolah pilot, ke sekolah atau lembaga begitu. Ini Miku yang tanya, mungkin Kak Oh, iya. tanggapi dulu kan? Tadi di atasnya Allen itu, kayaknya sama deh, dan Alex kan? Iya, sama Iya. dengan hal Iya. yang Kendala, saya Kak. tadi baca sedikit begitu. Hmm. Kalau dari Miku nih, sepertinya bisa, tapi saya belum coba ya. Tapi dengan baju yang saya pakai ini kita Kap Buce dan juga Kap Alion dan kapten-kapten yang lain mereka bentuk ini supaya bagaimana kita jawab solusi yang tadi saya bicara ya. Dengan adanya wadah ini, bagaimana kita wadah Papuan Aviator Network ya, kita merangkul kita punya adik-adik yang belum kerja ini dengan kita ya cari-cari peluang untuk mereka kerja atau koordinasi dengan pemerintah. Jadi tujuan ini kita baru 1 tahun, Oh iya. baru 1 tahun berdiri. Jadi harapan ya PAN tadi Papuan Aviator Network ini untuk merangkul adik-adik yang belum kerja itu. Mungkin kalau untuk yayasan mungkin harus coba dulu ya. Iya, coba dulu. Berarti Sementara ini dulu, PAN dulu. Iya. Kak sudah mulai ya, baru Iya, sudah. mudah-mudahan Sudah ke depan ada lancar. anggota, sudah ada ketua, sekretaris, semua kita Sudah sudah. ada. Luar Ibarat ada bayi badan, lah ya, badan kakak sudah, ya, iya. semua Semua butuh proses. masih merangkak, Iya. jalan, berdiri ya. Sedih. Benar ya. Padahal ini buang-buang banyak sekali biaya untuk Iya, ini benar. pendidikan. Oh ini Mikael Kudiai, Itu sudah. dia tanya lagi. Saya kok tekan satu komen di bawah dulu. Oh iya iya. Itu baru Ini, kok naik ke atas saya. Ke atas sedikit dulu. Waduh. Meagamu tenang-tenang sudah. Gugur woi. Nah ini kan tadi sudah. Oh ini pertanyaan kedua. Kenapa Bupati Pania itu dari pilot tapi dia tidak mau kasih maju pilot-pilot orang Papua, Iya. khususnya di Mepago. Ini bukan pertanyaan tapi hehehe. Kalau bukan pertanyaan berarti tidak jawab. Tanggapi saya sedikit yang Tanggapi saja ya. Yo. Saya rasa, ceritakan. ya, Ada pengalaman atau apa? mungkin kembali ke Iya. karakter ya Pak Bupati Niai. Karakternya kan disiplin, tegas. Jadi mungkin Pak Bupati mau kita tidak cengeng. Iya. Kamu berusaha begitu. Itu. Tapi Mudah-mudahan. secara peluang dan kesempatan saya rasa itu salah. Betul. Nah, saya rasa itu Benar salah. sekali, Kak. Peluang dan kesempatan, apalagi kami dari pilot-pilot ada beberapa orang dari Paniai. Iya. Seharusnya kami rasa kami punya senior bisa rangkul kami. Pertama kali dia naik jadi bupati, kami ada bangga. angin segar, ada ikut Betul. bangga. Aduh. Tapi ternyata berjalan sampai ke sini, sampai sudah mau hitung hari beliau turun, tapi tidak apa-apa. Mungkin karakternya seperti begitu, saya tidak bisa berbicara lebih. Iya. Cukup. Ya. Lanjut di situ sayang. Terima kasih. Yo. Makasih Terima Kak kasih, Doko, Mikael Kudiai. sudah ini. Makasih Miku. Miku nih pertanyaan bahaya semua ini. Nah ini nih Kakak Hanok. Kakak Hano, Alin bilang benar sekali itu diskriminasi. betul sepakat. Sekarang Kakak Hanok.
menyimak. Oh, Begitu kakak. Jadi memang dari semua yang kakak cerita nih, peluang untuk kita sendiri nih memang sangat susah sekali. Ya. Jangankan pilot, yang lainnya saya pikir juga susah. Ya benar. oh dari Kakak Hano. Menyimak cerita tentang kawan bikin jalur baru ini buat hati tenang. Ada mungkin dia dengar yang tadi kah? Siap kakak. Apa? Hormat kan. Itu memang iya. keputusan yang harus diambil ketika terbang. Tapi tidak di luar dari regulasi bagaimana terbang, kita tidak bisa keluar. Tetap kita taat pada pengatur lalu lintas udara. Nah, Terbaik Kak. Nah ini yes. Oh ini ya. Kata Yeri. Kalau bicara bola, semua adik kakak, Sony, Doko, Yosua, dan Ricky semua itu pemain bola. Kalau bisa kumpulkan mereka backup bola untuk Papua Tengah buat streaming untuk angkat bola. Alex Dubai tadi bilang apa? Seperti Ricky dan lain-lain. Kalau Doko sudah ada kriteria untuk pelatih itu semoga dari Papua Tengah bisa maju. Maaf, kalau bola pasti adik kakak. Nah, saya kerinduan untuk Yo, mungkin yo. sama-sama. itu Alex hobi, tadi, hobi iya. yang lain. Oh ya Bang Alex. Alex tadi kayaknya panjang deh itu. Abang Alex. itu. Oh iya betul. Siap, thanks apa kayak gitu. Abang Alex. Oh ini. Siap, thanks Bung Doko. Apakah ada satu ikatan pilot-pilot yang nganggur untuk sama-sama mencari solusi bersama? Kedua, peluang lapangan baru di Nabire, apakah ada dengar kalau perekrutan pilot-pilot yang nganggur untuk kerja di lapangan baru sebagai instruksi atau sebagai pilot? Mungkin bisa jelaskan bagian kedua ini. Oke. Nah ini Kak bisa. Baik, saya jawab yang kedua dari Alex. Untuk bandara yang baru ini, kemarin minggu lalu kami pilot-pilot dari Papua Tengah ada beberapa kali di Enautos ini, kita bicarakan bagaimana kita mencuri atau kejar start, mencuri peluang untuk perusahaan-perusahaan yang nanti beroperasi di Papua Tengah ini, untuk bagaimana kita ketemu Ibu PJ, kita minta, istilahnya minta pekerjaan dan juga slot begitu. Tapi seperti yang tadi saya bilang lagi, tidak segampang itu kita macam mau masuk ke sana juga. Jadi untuk sampai saat ini kita punya surat masih standby. Kita sudah lakukan yang seperti Alex bilang. Cuma surat masih standby untuk dari Sekda, kita ke gubernur ketemu untuk bicara soal solusi yang tadi di Bandara Baru. Nah, gitu kita sudah lakukan itu, sudah tinggal standby untuk tatap muka dengan Ibu Gup. Oke. Begitu Abang Alex. Begitu Abang, mau ketemu Ibu PJ saja susah. Kalau memang Abang Alex Saya tadi sampai di mana ya, lupa toh. Orang tua dulu. Tadi itu yang Alex bilang mengenai tips itu. Baik. Oh iya. Bandara Baru apa? Ya jadi begitu ya, kita sudah kumpul pilot-pilot di Papua Tengah, sudah berbicara bagaimana kita ketemu Gup untuk kita curi peluang di Bandara Baru. Bandara Baru kan otomatis nanti banyak perusahaan masuk. Jadi ya kalau Tuhan sayang ya kita ada peluang di situ. Amin. Ibu Gup punya hati kalau tergerak dengan dinas terkait. Tapi sampai hari ini belum ketemu toh. Ya sampai hari ini kita punya surat masih di Sekda ya untuk kita ketemu dengan Bu Gup. Iya, jadi untuk kakak kawan-kawan yang Nonton, ada akses. kemudian ada akses, bisa bantu kakak kami, kawan-kawan kami, adik-adik kami Betul. untuk dapat dong punya hak. Titik. Ayo. Setuju. Kemudian toh tadi malam misalkan kasih naikin ini flyer ke apa ini? Iya. Salah satu grup dia bilang begini,
siapa suruh mau jadi pilot, siapa suruh mau sekolah di pilot, sudah tahu tidak ada ini apa lapangan kerja, susah baru biaya mahal lagi. Aduh itu. Tapi saya cuma kasih super saja. Ya. Terima kasih, ini menjadi bahan pertanyaan buat kita semua hari ini. Siap, Iya, mungkin kakak bisa tanggapi. Pertama itu setiap manusia itu punya cita-cita ya. Cita-cita, terus ada orang yang kadang di tengah jalan dia pilih yang lain, ini pilih yang lain. Tapi ada orang yang konsisten. Betul. Saya ingin jadi itu, saya ingin jadi itu ya. Saya rasa saya di situ ya. Betul. Benar Kak. Terus dengan teman-teman yang lain juga di situ. Itu soal cita-cita. Kedua itu soal kita jadi pilot itu kita rasa itu profesi yang punya tantangan Paling berat. besar. Terus tapi gengsi juga besar. Iya tuh profesi itu. Iya. Dia punya gengsi, tidak ada yang bisa bayar. Ini terbaru. Profesi lain tidak ada yang bisa bayar. Serius, tapi dia tantangan juga besar. Iya. Mau Itu tidak mau, pabrikan. mau tidak mau nyawa taruhan. Nah, pada umumnya sih kita semua akan ini pergi meninggal, tapi profesi itu dia menentang itu. Benar. Maksudnya tantangannya besar, tapi gengsi juga tinggi. Mungkin ya itu yang menjadi apa ya semangat untuk saya juga jadi pilot. Harus jadi pilot. Iya. Nah, Kak, Pekerjaan pasti saya dapat. Yakin, saya yakin sekali, saya manis Ini sekali. juga untuk bantu kita semua yang ada di pelosok-pelosok. Ya, semoga besok bandara baru ini sudah ya. Nah, bisa diakomodir Kak. Saya lihat dari tadi juga ya di sini siapa tahu lanjut. Nah Kak, tadi saya keren tadi nih yang dia komentar di buku rupu itu tuh. Itu sebenarnya dia kayak macam sindir pemerintah juga. Secara tidak ya, langsung itu toh. benar. Secara halus, Karena selama ini dia kan menyindir. Pemda dong kasih sekolahkan ini, Iya, dong dukung betul. ini, tapi dong tidak pernah sediakan lapangan pekerjaan kan. Jadi dia kayak macam, buat apa? Macam menyerah Kak, karena Pemda juga macam tidak bikin sesuatu yang memang biaya untuk pendidikan pilot biaya juga luar biasa. Betul. Biaya luar biasa. Terus ketika kita mau kerja juga, tapi itu perusahaan-perusahaan punya ini ya, usaha. Ketika mau kerja mungkin ada nilai-nilai sekian, nah itu urusan pribadi masing-masing perusahaan. Saya tidak bisa bicara. Betul. Karena orang sedang berusaha juga tuh cari pemasukan. Ya, intinya kita yang sudah selesai pendidikan, apalagi kita orang Papua, kalau kita merambut keriting, kita mampu. Betul. Kita mampu. Seperti tadi, materi sama, kita praktek sama, terbang sendiri, terbang malam, terbang jarak jauh, terbang jarak dekat. Kita mampu dengan mereka. Percayakan saja, kasih kepercayaan, jangan kasih lewat kepercayaan itu ke orang lain. orang lain. Saya ada lihat Lebih pertanyaan. ini yang soal diskriminasi kayak ini. Ya, Buku rukanya yang lalu di medsos Kak, yang ada sopir abang sopir dari Intan Jaya Kak, yang dia dapat perlakuan rasis Kak, yang kemarin-kemarin ini. Sopir, Bukan pilot. pilot. Oh iya, siapa? Lewi, Lewi Kak Kak. atau Tapi dia kan almarhum kalau tidak salah sekarang. ya mungkin sudah meninggal ke apa? Tidak, dia sudah klarifikasi. Dia sudah klarifikasi kalau itu cuma akun-akun tidak bertanggung jawab yang buat. Oh, terus mungkin kita karakter juga ya. Iya. Karena orang di apalagi perusahaan-perusahaan dari seberang kan rasa kita karakter. Pertama kan keras, kedua itu kan malas, ketiga itu kan mungkin suka miras. Aduh. pandangan Terus, umum iya, Kak. saya pernah alami itu. Saya periksa kesehatan di pusat pemeriksaan kesehatan penerbangan toh. Iya. Itu ya pramugara, seluruh pilot di Indonesia semua periksa di situ. Yang sedang melayani, yang sedang beroperasi di Indonesia. Saya sedang antri nih. Iya. Terus saya daftar karena ada buat daftaran baru lagi tuh, jadi dia update kita punya data yang lama. Dia sambil tanya ada nama ini, terus dia tolong isi apa semua. Terus ditanya merokok, saya bilang tidak. Terus dia bilang miras, saya bilang tidak. Waktu saya bilang miras langsung dia balik lihat saya begini. Oh, sudah. Baru dia bilang begini, masa. Kurang ajar. Dia bilang masa. Sudah bilang tidak Kak. Jadi di situ baru saya menilai bahwa Oh, kita orang Papua sedang dinilai begitu. Nah,
Saya pernah terlambat masuk materi di Halim. Terus saya datang jam setengah 9, kelas mulai setengah 8. Saya masuk Lambat 1 langsung jam. lain 1 jam karena saya buru-buru toh. Jadi saya tidak mandi, saya cuci muka saja langsung jalan. Dari kos tuh langsung buru-buru gas. Begini kentara masih mengantuk gini. Masuk terus pengajar tuh dia sendiri bilang begini, kenapa terlambat? Saya bilang maaf, saya lambat bangun. Lambat bangun, kagetnya sudah. Malam miras kah? Oh, Dia bilang malam miras. Terus ada abang satu yang membelah saya, abang lebih berdiri. Itu adik saya, dia tidak pernah miras. Adik, kamu duduk. bes. Dia orang apa ya abang tuh? Abang itu sekarang sudah kapten di Trigana, dia sekarang melayani di Jayapura Wamena. Abang Raditya Nugroho. Bes. Abang Kep, izin. Abang hormat. Abang ya. Kalau saya yang begitu tuh saya biasa tantang itu dosen itu. Langsung lempar kah atau apa. Guru nih parah juga nih. Ya, jadi itu, Ini emosi, benar. itu salah satu penilaian dari perusahaan-perusahaan juga ke kita. Betul. Saya rasa itu hal yang memang kita harus kurangi, kita harus ciptakan pola pemikiran ke mereka untuk ke kita tuh jangan seperti begitu. Kita rubah dong punya pola pikir itu. Iya. Jadi untuk mau miras mau apa itu kan tidak semua. Kenapa kalian harus pukul rata? Betul, betul. Terus teman-teman yang macam dari kuliah umum juga kalau hidup di Jawa hidup di mana hidup Ini baik-baik. baik-baik sudah. Karena Itu yang semuanya lain dari korban dampaknya itu kayak kita semua sama. Kulit hitam rambut keriting sama langsung nilai. Aduh, kita juga korban nih kak. Kita korban, kita Cari alami kos. terlalu banyak sekali ya. Nah Di kampus lagi. itu sudah. Benar. Saya pernah cari kos. Terus ibu dia punya pertanyaan begini pertama. Orang mana? Dia bilang. Itu pertanyaan pertama. Waduh. Orang Ambon kah? Dia pertama tanya begitu. Tidak ibu, saya orang Papua. Saya bilang, oh Kos penuh. orang Papua. Terus dia tanya yang kedua, suka merokok? Ini pertanyaan orang cari kos, orang tanya hal pribadi. Apa ini? Suka merokok? Saya bilang tidak. Suka miras? Tidak. Agama apa? Saya bilang agama Kristen. Langsung ibu dia bilang, oh kita sama. Iya. Mari sudah. Ibu juga Ibu orang Batak. bercanda kah? Bercanda kah? Tapi itu pertanyaan yang memang menyangkut kita punya karakter. Iya, tidak boleh. Iya. Betul kak. Oh ini. Oh ini ada tanggapan kain dari Mikael Kuliah. Kalau Roberta yang dapat diskriminasi begitu mungkin dia kasih tutup sekolah itu ke apa? Paling tanggapi langsung. Sudah, tidak perlu ditanggapi. Pernah ikut materi komunikasi kita terbang toh. Iya. Kita belajar tentang komunikasi pilot ke bandara ATC. Itu awal mula saya masuk di Alfa School di Halim. Iya. Dapat bapak itu dia selalu ada jahil sedikit lah. Jahil. Iya, jahil sedikit. Apalagi sama kita lah gitu. Sama siswa paling sama yang memang tidak bisa sama sekali. Itu dia jahil gitu. Waduh. Sekarang dia masuk ke kelas begini. Ini dia sendiri kasih tahu ke saya. Iya. Ini sampai pas kita ujian teori saya 90, ujian praktek 88 satu nilai. Dari situ baru bapak dia panggil saya. Bapak dipanggil saya masuk ke ruangan, baru dia bilang begini, Harold saya minta maaf. Dia bilang begitu. Saya minta maaf, Harold. Kenapa bapak? Pertama kali saya masuk ruangan, saya lihat kau itu, saya rasa itu beban. Saya rasa kau itu masalah. Akan mempersulit saya punya proses mengajar. Saya rasa itu beban sekali untuk kau. Tapi ketika kau punya nilai begini, bapak salut sama kau. Karena berapa tahap bapak mengajar di flank school yang lain memang anak bapak agak susah. Oke. Nah, terus saya bilang bapak tidak semua seperti begitu. Betul. Beda-beda toh. Ada yang ingin belajar pasti dia bisa. Iya. Benar. Setahu bapak. Nah, luar biasa. Itu yang memang maksudnya tanpa kita dikasih kepercayaan, diuji baru kita sudah dilihat sebelah mata, itu yang terjadi gitu. Padahal belum tes ini. Belum tes. Cek. Kita sebenarnya mampu kah tidak itu. Pandangan mereka tuh seperti begitu. Banyak pilot-pilot juga, pilot kapten-kapten yang sekarang, saya rasa mereka juga alami hal yang gitu. Iya. Tapi ketika mereka jadi kapten, mereka dihormati ya. Betul. Memang jabatan itu
selalu jadi prioritas. Nah, tingkat kehormatannya lebih tinggi, Iya. seperti itu maksudnya. Benar. Berarti Kaks, dari yang Kaks cerita ini ternyata kalau macam kita kasih tunjuk kita punya kebolehan kah atau prestasi itu bisa mematahkan kah, bisa Iya, saya kasih juga lagu rasa begitu ini. bisa. Jadi orang bilang apa? Tampilkan diri, tapi tidak boleh over. Tetap ada batasannya. Ya toh? Betul. Jadi bisa Nah, Betul, Mikael. Betul. Seperti itu, Mikael. Kemudian, kita coba cek dulu ya. di sini ya, tadi. Oh iya, teks Kakak Doko, kita saling baku bantu bagian ini, salam. siap. Yo, Alex. Kak Alex, hormat. Kak Alex yang selalu sangat kakak pilot. Nah, terus kakak, sejauh ini bagaimana? Apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang datang ke kakak dorong? Kayak kakak dorong punya forum PAN atau per individu untuk maksudnya, mari adek, ini ada jalan untuk ini apa? Kerja. Saya bisa bantu kayak begitu kah atau terada atau terada? Lalu itu kita pernah sempat abang-abang kapten mereka di Jayapura sempat koordinasi duduk sama Bapak Lukas. Ya. Nah, cuma koordinasinya, pembicaranya seperti apa, saya juga belum tahu. Nah, cuman hanya tatap muka, bicara mengenai kita punya keluhan apa semua. Sebenarnya saya rasa kalau Bapak Lukas bisa sekali. Cuma hasil dari itu tidak di-up di grup toh. Ya. Jadi kita juga kurang monitor hasilnya seperti apa. Tapi untuk tatap muka pernah ada yang Bapak Lukas. Cuma pembicaranya seperti apa saya belum tahu juga. Untuk kedepannya pasti kita punya harapan begitu dengan Iya. gubernur yang baru entah di Papua atau provinsi Papua Tengah ini. Karena kemarin kita mau ketemu GOP juga, kita pakai rekomendasi dari PAN. Iya. Ya. Kemudian dari upaya kakak sendiri pribadi, apa upaya-upaya kakak setelah selesai dari 2017 Ya. untuk kakak punya sepak terbang menjadi pilot apa? Ya. Pesawat yang ini sampai bahkan ke Boeing itu seperti apa? Upaya-upaya untuk kakak berusaha untuk masuk ke perusahaan ini, Ya. perusahaan ini. Iya, jadi kadang kan ada grup link-link yang mereka bagi, oh ada rekrutan ini, ayo. Jadi kita kirim email semua, tapi yang diterima pasti dapat balasan. Jadi kita sudah berapa lama kita coba terus, ada rekrutan kita kirim email ini, semua Begitu CV, semua begitu terus. Itu kenapa? Jadi pertanyaan juga untuk kita begitu. Mungkin seperti hal-hal yang tadi saya sudah kasih tahu, itu hal itu solusi terbaik itu yang kayak tadi. Sudah ada forum ini, kita duduk dengan pemerintah, Iya. bagaimana kita yang siapkan pemerintah dengan perusahaan mungkin ya MOU atau bagaimana sehingga rangkul teman-teman, adik-adik pilot, kakak-kakak yang belum dapat lapangan kerja. Iya. Kalau soal bawah yang ragu. Padahal kan sudah banyak sekali, kita sudah terbagi jadi beberapa provinsi, kemudian kita punya kabupaten, kota yang banyak. Betul. Kami punya landasan terbang, pesawat terbang juga banyak. Tapi kenapa sampai sekarang nih kami punya adik-adik, kakak-kakak, teman-teman semua masih begini-begini saja. Iya. Akhirnya mereka ada yang kerja saat ini jadi panwas, Iya. kayak begitu ya. Iya, ada Iya, tukang benar. ojek juga. Tukang ojek, Masuk caleg. caleg, betul ya betul. Berarti Iya, jadi benar. percuma ya Kak. Iya. Apa yang pernah dong belajar. Tapi ya itu tuntutan hidup. Betul. Saya rasa tuntutan hidup ya. Iya. Nah, terus pilot itu dia aktif terus. Ya. Lisensi pilot itu berlaku seumur hidup, Iya. tapi kita pilot diajarkan untuk bagaimana hidup sehat. Iya. Karena kita punya lisensi itu bisa hidup karena sertifikat kesehatan. Siap. Siap. Luar biasa. Nah, intinya kalau tuntutan hidup memaksa siapa untuk cari profesi yang lain silakan. Tapi pada intinya dia seorang pilot. Iya. Nah, itu. Benar kakak. Oh, kemudian ada itu di atasnya itu apa? Secara konsisten melawan apa itu? Oh, dia balas ke Miko kayaknya. Bunai Kigiba.
pandangan-pandangan itu yang sampai sekarang Miku kontra dan secara konsisten melawan Nian Tarin. Iya, begitu sudah. Iya. Oh, dari Abang Jebulon Bunai ini luar biasa Kakak Doko, God bless you. Siap, Ibu Lon. Iya. Guru mungkin mau tanya lagi, Seperti itu apa deh kalau tantangan selama sekolah kan tadi sudah. Sudah. Terus di Tantangan sini sampai di sini juga sudah. Apa lagi ya? Iya, mungkin begitu dulu. Mungkin ada yang Atau tambahan dari kakak sendiri. Kak Doko mungkin Sebelum nanti pastinya kakak punya harapan Yo. itu untuk kakak pribadi, kemudian teman-teman pilot yang masih menganggur, kemudian terhadap pemerintah atau yang lain-lain. sebelum itu. Sebelum itu mungkin kakak mau Kakak bicara semua. apa lagi silakan kan. Mungkin saya bicara untuk adik-adik ya. Iya, Mungkin yang siap, punya itu cita-cita, Betul. yang punya cita-cita ingin jadi pilot, jangan rasa ini menjadi halangan. Iya. Kejar saja aku punya impian. Tuhan itu sudah sediakan segala sesuatu untuk setiap pribadi. Setiap pribadi. Iya. Jadi adik-adik yang punya cita-cita untuk jadi pilot, tetap ajar, tetap semangat, jangan patah semangat dengan tidak ada lapangan kerja atau apa. Kejar impian, buat orang tua bangga, buat kau diri bangga. Nah, itu. Terima Siapa tahu kasih. nanti Kakak. nasibnya beda dari Nasibnya yang beda. Tidak selalu sama toh. Setiap orang pun jalan tidak selalu sama. Nah, Benar. Oke, mungkin untuk Pemda Iya, kakak punya harapan-harapan sendiri untuk kakak punya pribadi, kemudian untuk pilot-pilot yang masih nganggur, ya. harapan-harapan ini untuk apa lagi ke pemerintah bagaimana dan lain-lain. Mungkin saya punya harapan sama saja seperti yang tadi saya jelaskan ya. Iya, Lebih khusus kepada pemerintah. Kami yang sudah selesai dari pendidikan pilot, kami mampu dan kami cakep, kami berkualitas. iya, setuju. Terus terakhir itu kami Papua. iya. Itu harganya di situ. Kami Papua, ini kami punya tanah. Kami melayani tanah ini dia tersenyum. Iya. Aduh, setuju Kak. Secara batin tanahnya dia hidup. Dia senang juga kita anak-anak Papua yang terbang melayani, apalagi pas kita melayani kita punya mama-mama, kita punya saudara-saudara naik kita yang melayani. Iya, Nah, tanpa ada mau cari hal yang menguntungkan kita Iya. atau apa, itu hal terselubung yang pernah ada Iya. di perusahaan. Kalau kita kan pasti dari hati ke hati. Saya Iya. punya orang Papua. Pemerintah, hal ini paling penting. Kalian harus perhatikan itu. iya, Jadi rangkul kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di Papua Tengah, bahkan di tanah Papua. Siapa saja yang sudah jadi pilot di seluruh tanah Papua ini, kita rangkul sama-sama. Percayakan kita bisa. Kasih peluang ke orang luar, peluang itu lewat terus sampai kita punya adik-adik pun lewat terus. Kasih kita berhasil, kita banyak, kita rangkul, kita punya adik-adik. Itu solusinya. Setuju. benar. Saya sedih langsung. Harusnya kayak bagaimana ya langsung. Begitu sudah. Sudah. Mungkin begitu ya. Iya. Oke. Tapi Kita sebelum sudah. itu kita coba cek lagi. Oh iya ada ini nih. Aduh ini undang-undang dasar juga kalah ini. Hei, Bahaya, siapa? Abang Bu Naki Dipa yang tadi nih. Iya. Kayaknya dia ini yang kenal abang juga Oh nih. dia. Oh, iya. Pas. Kalau dilihat bakat yang dimiliki Bung Doko, semuanya butuh konsistensi dan konsekuensinya sangat besar. Karena itu kalau tiba-tiba direkrut di salah satu perusahaan menjadi kapten mana? Gimana Dan dengan? pilot, bagaimana dengan hobi bola yang sudah berlisensi C, apalagi bisa melatih hingga ke Liga 3. Keputusannya seperti apa? Ini dia kehilangan ke Iya, Gas seperti bisa. tadi saya bilang ya, sepak bola itu tidak terlepas dari saya, dari saya berdiri dari kecil sampai malah saya selalu
Macam itu larang saya ke lapangan, saya bilang saya kenal bola baru saya kenal koi. Tidak boleh gitu. Tidak, ini maksudnya Iya. sudah menyatu sekali. Terus pertanyaan ini memang saya rasa kembali ke seperti tadi. Ketika saya di flying school, saya main bola, bagaimana saya pintar-pintar bagi waktu Bagi saja. waktu. Terus memang kita kerja ketika sudah kerja di perusahaan itu, perusahaan punya regulasi sendiri. Entah kita terbangnya 2 minggu, 2 minggu, entah terbangnya setiap hari kan kita tidak tahu toh. Jadi belum bisa pastikan lepas bola atau perusahaan itu belum bisa karena perusahaan punya regulasi sendiri. Ada perusahaan yang terbang 2 minggu, 2 minggu off. Terbang 2 minggu, ada begitu. Ada yang kalau di airlines ya terbang 4 hari, 2 hari off. Ada yang terbang 5 hari, 1 hari off. Iya. Begitu. Ya. Mungkin itu saya bisa jawab. Sepak bola intinya dia tidak bisa lepas. Sampai sekarang buat putih juga pasti saya ada di sepak bola. Ada di lapangan. Iya, ada di lapangan. Lapangan coding. Saya pernah post, saya bilang kalau cari saya cari di lapangan. Iya. Di lapangan tuh umum tuh, bisa lapangan bola, lapangan terbang. Nih. Oh iya, siap iya. Betul, betul. Lapangan umum, lapangan bola, lapangan terbang. Jadi begitu abang tadi siapa? Bunda Kegiba hormat. Jadi abang deh memang prinsipnya ke apa orangnya begitu, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Iya. Pernah lalui. Dia menyatu dengan bola jadi aman. Oke, Bu Guru. Ya, mungkin begitu. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah mengikuti kami. Lebih khususnya lagi terima kasih banyak untuk kakak kami, Siap. Kakak Harul, Kak Halo, Ya, Harul terima kasih Christian. juga Dok Kaya. Kakak Doko. Siap, luar biasa. Kalau punya pengalaman ini akan menjadi guru terbaik bagi kita semua, khususnya buat kami punya adik-adik yang akan seperti kakak Siap. menjadi pilot juga. Betul. Semoga kakak dong juga punya perjuangan bisa tercapai. Amin. Biar tidak ada lagi kita punya pilot-pilot Papua yang lari dari depu garis itu. Ya, Gaji. Kayak gitu. Sepakat. Silakan Pak Guru mau tambahkan. Saya kira sudah ya. Saya kira teman-teman yang saksikan lewat Facebook juga sudah dapat cerita-cerita dari Kakak Doko. Ya. Terus Kakak Doko juga tadi sudah sampaikan beberapa hal yang Kak Doko pikir deh harus sampaikan ke teman-teman atau Kita semua. teman-teman yang pilot, terus ke pemerintah, ke ini dan lain-lain. Dan saya kira yang penting itu mungkin ada teman-teman yang menyaksikan ini mungkin yang ada akses atau apa begitu ke orang-orang Pemda atau apa mungkin bisa teruskan, dan semoga kedepannya sukses untuk Kak Doko. siap. Terima kasih. Iya. Begitu. Terima kasih, kita sudah baru kasih tahu di ruang Baku kasih kas tahu. Saya kasih tahu, Kok kas tahu? Kita baku kas tahu. Oke, dari Dadah. semua. Sampai jumpa di edisi yang keempat. berikut, edisi keempat. Dadah. Aduh, Poha. Poha. Sah.